dijual gitu kan. Oh, iya. Saya mau belanja, mau sunatan anak saya mau belanja pakai Gromfood kok adaan, terus aku turun, palnya itu tak bro kayak gitu. Baik para pemirsa, pagi ini hari Minggu ya, mumpung kita tidak kerja, kita akan bersilaturahmi kepada di tempat orang Indonesia yang ada di Suriname. Bahkan ada satu orang Indonesia yang pernah sukses ya. Dia punya usaha, punya mobil, dan punya rumah ya. Yuk terus ikuti perjalanan video-video kami. Terima kasih. Kita sekejap lagi ya akan masuk Tulip. Beri oleh-oleh dulu buat Bu Nursi. Ini kendaraan banyak sekali dan harus antri gantian. Nah, kebetulan hari Minggu masih buka, yuk kita mampir Tulip dulu. Ya, belanja dulu oleh-oleh ya. Nah, ini banyak barang-barang kecap ya, terus ada saus ya. Di sini ya ini kue ya. Ada kue semuanya. Nah, ini jual-jual kue. Wow. Martabak. Ya ini kue anu ya, kue basah ya. Nah ini pun juga apa ini, mentega ya. Ini bagian sayurannya, sayur dan buah ini ya. Kita sudah mau sampai ya di tempatnya Ibu Nursi. Ini dekat Kasino Savana. Terus di depan sana rumahnya Ibu Nursi ya. Ibu Nursi. Yuk kita silaturahmi di dalam ya. Kita sudah masuk ya rumahnya Ibu Nursi ya. Ibu Nursi itu di sana ada plat namanya itu Ibu Nursi ya. Oke, yuk kita masuk di dalam yuk. Assalamualaikum. Wah, ini Bu Nursi ya, pakai baju hijau. Sehat Ibu? Ini Bu Nursi ya, alhamdulillah sehat. Kita melihat-lihat di dalam rumah Ibu Nursi ya. Ini orang Indonesia yang sukses di Suriname ya. Ini posisi saya di lantai 2. Wah, TV-nya besar, kursinya ini kursi-kursi didatangkan dari Indonesia ya, berukir-ukiran. Ini para pemirsa, kita berada di depan rumah Ibu Nursi ya, dimana kita melihat di depan sana banyak perumahan-perumahan. Itu perumahan orang Brazil ya, jadi banyak orang imigran Brazil pada berdatangan di Suriname. Dan dia bekerja sebagai pencari emas ya. Nah, ini saya sudah di tempatnya Ibu Nursi ya, orang Indonesia yang sukses di Suriname. Dia punya usaha yaitu bikin bunga, terus dia punya rumahnya tingkat, ada mobil ya. Kita berbincang-bincang sedikit dengan Ibu Nursi. Ibu Nursi aslinya dari mana? Aslinya Bu Nursi, Indonesianya dari mana ya? Oh, saya dari Yogyakarta. Yogyakarta. Tahun 71 saya sini. Tahun 71 Ibu Nursi sudah pergi Suriname ya. Suriname. Oke, terus Ibu Nursi dulu datang sama suami ya? Enggak, suami saya duluan. Dapat kontrak dari Indonesia Ambassador. Jadi soalnya sebelum Suriname merdeka. Oh, gitu ya. 71. Jadi iya. Itu terus saya ke sini, Mas Nadi dulu ke sini. Ya semuanya ceritakan. Terus ke sini, terus saya Februari 71 itu perkawinan saya sama Mas Nadi. Soalnya Mas Nadi mau tugas ke Suriname,
Iya. Kalau belum kawin nanti saya tidak bisa menyusul, tidak Oh, boleh sama gitu. ayah saya Iya, betul. menyusul, tidak boleh. Jadi saya harus kawin dulu, harus Harus kawin dulu nikah ya. dulu, Oke, ya toh. berarti nikahnya di Indonesia ya, Bu ya? Nikahnya di Indonesia Iya, itu betul. 7 Februari tahun 71. 71 ya, oke. Mei tahun 71 Mas Nadi berangkat ke sini. Suriname. Suriname. Nah, terus Desember saya baru nusul. Oh, berarti jelang 1 tahun ya, Bu? Ya belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun 8 Ibu nusul. bulan ya. 10 bulan. Desember. Jadi Desember 6 Desember tahun 71 saya sampai di Suriname. Oke. Sendiri ya. Sendiri ya, oke. Jadi akhirnya suami Ibu kerja di ambasador, Ada. terus Ibu Terus ikut saya di rumah, ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Saya di sini di tempat tinggal di Mahonilan. Oke. Terus ceritanya Ibu kok bisa beli-beli sampai bisa beli rumah, beli mobil itu Oh, gimana? itu gini. Setelah dari Mahonilan, saya 3 tahun di sana. Ya. Sebetulnya kontrak itu sudah selesai. Oh, Tapi gitu. Mas Nandi bilang gimana mau tinggal di sini 4 tahun lagi apa gimana? Saya bilang ya terserah, saya bilang Oke. gitu. Terus iya. Terus Mas Nadi tinggal di sini kerja masih di Indonesia ambasador ya. Ambasador Indonesia. Iya. Terus tahun 75 merdeka. Suriname merdeka. Suriname 75 merdeka. ya. Oh, tahun 75 Suriname merdeka. Merdeka. Nah, terus masih kerja di sini, terus Mas Nadi bilang kalau saya kerja di Suriname mungkin bisa nanti lama lagi di sini gitu. bisa. Terus dia pindah ke pekerjaan di Suriname di Onderwes. Underwest itu kayak perusahaan lanti atau negara Lanti Suriname negara ya. Suriname ya. Cuman sekarang tidak lagi di ambasador Indonesia ya, Bu? Ya, tidak. Terus saya masih di rumah juga. Terus saya pindah rumah di Turtonelan. Rumah oke, di oke. di pinggir jalan besar. Itu masih ngontrak ya, Bu, rumahnya ya? agak besar. Ya, masih ngontrak. Iya, oke. Terus saya bilang gini, aduh, boleh aku kerja? Saya bilang gitu. Iya. Aku membantu kamu. Kalau gini terus, saya sudah 3 tahun belum punya apa-apa. Oh iya, betul. Ya, habis untuk ngontrak rumah dan hidup saben harinya habis. Kebutuhan ya. Terus akhirnya Ibu buka Akhirnya usaha ya. saya usaha Mhm, tahun 82 82. itu saya mau buka Blumestering. Bumistera itu apa, Bu? Blumestering itu toko bunga. Oh, toko bunga. Oke. Toko bunga boleh, tapi di rumah ya, jangan kemana-mana. Oh, gitu. Ya, Mas boleh. Nadinya ya. Terus Terus saya mau buka toko bunga harus pindah ke wargaan oh, Suriname. keluarga Suriname. Jadi Ya. Ibu harus mengurus identitas diri di Suriname ya. Iya, harus Surinamer gitu ya, nggak boleh Indonesia terus membuka apa-apa di situ waktu itu begitu harusnya. Iya, iya. Iya, nggak apa-apa boleh buat. Mas Nadim bilang gitu, terus ngurusin Surinamer itu. Oh, Bisa terus buka Blumestering itu waktu di Turtonelan. iya. Memang jadi pengalaman Ibu di Indonesia sana sebelum ke Suriname itu memang sudah biasa bikin bunga ya, Bu ya? Tidak. Tidak. Memang belajarnya apa? Saya hanya les di sana. Oh, gitu. Waktu SMA, terus bantu temen kalau misalnya ada yang kawin apa gitu, terus kita bantu membuat Oh, versiring itu ya, ya. yang untuk penghias Untuk permantan menghias, itu kan ya. Ya, yang candur itu. Terus di sini saya kelili dorep. Di Lilitor. Tufala saya kelili dorep, ada orang yang menebang kelapa. Oh, gitu. Terus aku bilang janurnya jangan dibuang ya, tak PE saya bilang gitu. Oh, iya, betul. Terus sampai rumah sini aku belum punya mobil ya, masih Ya. pakai Profit. Oke. Saya kemana-mana pakai Profit. Brompit itu kalau di Indonesia sepeda motor ya, Bu? Sepeda motor Oke. ya.
Terus saya ada orang yang ulang tahun, tak kasih reker gitu. Saya ngereko sendiri, Oh gitu. kecil gitu, bisa ditaruh di meja. Oke. Nah, terus saya kasihkan. Nah, terus Tufalah itu apa namanya? Penjahit Parinah itu Modern School itu dia ngasih les menjahit. Oh, menjahit. Mm-mm. Terus aku les di sana, terus bilang gini loh, Bu Nusi kok bisa apa namanya buat striker begini bagus, mbok kita dikasih les, Oh gitu. Oke. kasih kursus, boleh cari 10 orang dan janurnya harus sendiri-sendiri, saya bilang Oh gitu. gitu. Oke. Terus itu 3 bulan selesai 10 apa namanya ya 10 model. Iya betul. Nah, terus apa namanya 10 model 3 bulan selesai. Terus yang lain guru-guru yang lain, guru Modofaksuli itu bilang, wah aku juga dikasih. Tapi aku bilang gini loh, aku nggak bisa bahasa Belanda. Oh gitu. Nah Ya. orang-orang itu orang sini tidak bisa bahasa Jawa. Oh gitu. Lah Ibu Parinah itu bilang gini, nggak apa-apa nanti tak bantu katanya gitu. Oke, saya bilang gitu, aku udah mau aja, aku kendel gitu ya. Iya betul. Katanya orang-orang itu bilang gini, Mas Nursi, kamu pokoknya gunting apa tanganmu gini membuat itu, aku ngeliat, aku niru. Oh gitu. Jadi nggak usah pakai bicara, katanya gitu. Pakai bahasa isyarat Nggak itu usah, apa ya? ya nggak usah nerangin. Iya betul. Kalau saya nggak apa namanya nggak firstang, nanti aku tak tanya sama Ibu Parinah itu. Iya, iya. Oke. Setelah itu ada itu teman-teman apa namanya guru-guru Modern School itu kasih les 3 bulan. Nah, setelah itu Bu Parinah bilang kasihkan di mana di koran nanti biar ada yang enggak aku nggak bisa bahasanya. Saya bilang gitu. Oh waktu itu masih koran ya Bu ya? Ya, saya bilang ya udah aku mau deh pokoknya Bu Parinah ya berkeleda saya ya saya bilang gitu. Oke. Terus aku mulai kasih di koran. Oh terus mulai usaha bisnis Usaha di bisnis ngasih les. ngasih les itu. Itu dulu tahun ya? 79 ya. Oh 79. Setahun. Terus tahun 80 aku udah bisa vakansi ke Indonesia 3 orang. Oh dari hasil Ngasih les itu. Mm-mm. Terus di sini ngasih les lagi. Kalau ngasih les 2 bulan itu bisa 1 huruf selesai. Padahal itu saben hari saya ngasih, jadi 7 hari kali 12 orang seminggu. Dalam satu 2 bulan. Berarti cara istilahnya undiannya itu kan harus ya Bu ya? Hari Misalnya ini, hari Senin 1 grup ini. satu grup ini. Hari Selasa 1 ya, grup betul. ini. Wah, Gitu. berarti nggak ada rehatnya ya Bu ya? Ya, rehatnya nggak ada. Tadinya ada hari Minggu. Terus sekarang ada yang bilang gini, "Mbok saya dikasih tapi hari Minggu, soalnya hari lain itu saya kerja." Oh gitu. Nah, aku bilang ya kalau cari orang 12 tak kasih saya bilang. Terus aku ngasih hari Minggu juga. Iya ya. Jadi Lumesere itu agak mundur. Saya ngasih les itu yang banyak uangnya. Oke. Nah terus itu saya mulai beli ini tanah sini dijual gitu toh. Oh, iya. Saya mau belanja, mau sunatan anak saya mau belanja pakai brongkit kok adaan, terus aku turun palnya itu tak blok kayak gitu. Nanti ndak orang lain lihat toh. Pada lihat ya. Nah, terus aku pulang, aku belanja terus pulang. Nah sekarang aku bilang sama Mas Nadi, Mas ada itu di sana dijual. Nah, berapa ya nggak tahu. Telepon nomornya ini, saya bilang gitu. Terus dibayar sama Mas Nadi. Langsung jadi. Betul. Boleh. Terus saya bilang pembayarannya nanti ya, kalau anak saya udah sunatin, udah selesai semuanya, baru tak. Kayak gitu.
Terus malah ada yang bilang ini ya soalnya nunggu sumbangan, itu terserah orang-orang bilang apa. Saya bilang gitu. Jadi jelasnya Ibu perjuangannya luar biasa juga ya. Soalnya Dari apa? sekarang. Kalau enggak Mas Nadi kalau kerja di, aku yang enggak rendahkan Mas Nadi Iya, ya. betul. Kita les itu juga sama-sama, Mas Nadi juga bantu sedikit-sedikit soalnya di rumah gitu. Oke. Dan sore hari. Dan makanya aku bilang sama Mas Nadi, kalau misalnya mesin dua yang jalanannya satu itu nanti lama, saya bilang gitu ya toh. Iya betul. Kalau dua-duanya jalan agak cepat, Betul. Jadi saya bilang gitu. kalkulasinya waktu itu kan ibaratnya kita punya uang 1 juta, istilahnya berapa hari harus bisa ditempuh ya Bu ya. Iya, Kalau 2 orang kan mestinya lebih cepat gitu kan. iya gitu. Terus di sana sebelum beli ini aku beli mobil dulu, soalnya Oh, gitu. untuk nganter-nganter roiker, untuk kesana kesini itu. Terus saya les Ryan itu tahun 81. 81. Oke. Saya setelah sekali terus diberikan mobil kecil sama Mas Nadi baru. Nah, setelah itu kita kerja ya itu itu memang uang kita berdua ya. Tapi aku bilang sama orang-orang diberikan sama suamiku, saya bilang gitu. Ini hadiah soalnya sekali ujian selesai lulus terus Iya. dikasih kado, saya bilang gitu. Oh, maksudnya ujian untuk pengurusan SIM itu ya? SIM Bu, itu SIM ya, itu sekali semuanya. Jadi terus dikasih kado ini. Ya oke lah, itu tadi wawancara sama Bu Nursi, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya ya. Jadi memang yang namanya hidup tuh butuh kerja keras, butuh semangat. Sehingga Bu Nursi alhamdulillah sekarang bisa menjadi orang yang luar biasa ya di Suriname. Jadi Itu pun tinggal berkat suami, saya tidak tidak keleleran. keleleran, betul Ya. sekali. Saya masih Oke. bisa kerja. Ini terima kasih ya buat Bu Nursi, mudah-mudahan sukses untuk Bu Nursi dan keselanjutannya ayo kita sama-sama makan dulu ini. Aduh, makanan sudah siap ya. Ayo pada makan dulu yuk, kawan-kawan yuk. Rame-rame kita makan ya. Ini Mbak Yuni memang pandai masak nih. Ini ada kerupuk, ada tempe. Wow, ada sate ayam, ada sayur, wayah, wes pokoknya lengkap lah. Ayo kita makan dulu yuk, sampai-sama yuk.